dipanggil paling genahna, dicalukan jawabnya paling lembut naon eta. Eta ge nya wai sakali. Ibu bisa mulia karena Nabi Muhammad. Tahun teh dulu ibu kos kumaha ibu-ibu? Tahun teh nyaon teh? Dulu sebelum Nabi Muhammad Sunda we nya. Geus teuing pabeledugan Sunda we da geus. Urang we nu panggung mah. Sacan before bahasa Inggrisna. Sebelum Nabi Muhammad diutus Romeo and Juliet, romantis ente. Nah, ada film nu romantis. Pero sabelang. Nah, ada. Lihat dalam film-filmnya romantis. Itu dalam kisah nyata ayat tuh. Mau ayat. Tapi Nabi Muhammad contoh romantisnya baginda Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Saya ambil satu contoh Nabi Muhammad. Kumaha Nabi Muhammad ketika sangat menyayangi istrinya. Itu Nabi Muhammad lamun senantiasa istrinya mau keluar rumah cekel anak. Ini perlu diikutin Pak. Namun pamajikan orang kayak kemana-mana kamu kantor cekel supaya ulah belanja wah ketah. Itu Nabi Muhammad dipegang tangannya Bu. Masuk tara dikitukeun ibu lamun ka pasar. Tara romantis amat selakina. Nabi Muhammad tuh kalau ngantar bininya, istrinya itu selalu dipegang tangannya sama Nabi Muhammad. Lihat, kalau Romeo and Juliet romantisnya buka-bukain pintu mobil doang kan ya. Nah, dibukain pintu mobil, kemudian ditajong masuk awewena. Nabi Muhammad dipegang tangan istri tercintanya sampai naik onta tinggi. Nabi Muhammad jongkok dipegang tangan istrinya, wahai istriku silahkan naik ke atas pahaku. Dinincak paha Nabi Muhammad istrinya naik ke onta. Romantis itu mau ayah orang dia mau ayah mau ayah pun arek turutan ibu minta kos gitu arek naik angkot. Lamun arek naik angkot cekelan Pak, cekelan atuh hayang pos Nabi Muhammad. Cekelan naik angkot Pak, ngadapan atuh pos Nabi Muhammad. Salaki ngadapan injek beung. Semuanya adalah contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang pendidik yang luar biasa, sampai mengajarkan istrinya luar biasa. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri tercintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik Siti Khadijah seteacang sebelum menikah dengan Nabi, seorang wanita saudagar kaya. Kekayaannya membandingi atau kekayaannya lalu dikumpulkan orang-orang Mekah, kekayaannya tidak sebanding dengan kekayaan Siti Khadijah. Oh, wanita cantik, gelis, bager, kaya, nurun. Pamajikan bapak kos gitu ente sejore borotot wae punta penta wae gitu ente Bu. Masya Allah. Jadi masalah aja Allah, amin ya Rabbal. Ini wanita kaya dididik sama Nabi Muhammad SAW menjadi istrinya baginda Nabi. Kekayaannya kabeh dipakai dakwah. Semua kekayaan Siti Khadijah habis dipakai dakwah untuk menyebarkan agama Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW mendidik Siti Khadijah, habis hartanya untuk perjuangannya Nabi Muhammad. Sampai satu waktu Nabi Muhammad pulang di dakwah, Nabi Muhammad balik dakwah. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, dilihat putrinya Sayyidatuna Fatimah lagi disusuin sama Siti Khadijah. Biasa lamun bapak balik di mana-mana ningali budak bawa anak hayang ngais wae nya, sama Siti Muhammad juga begitu. Di
diambil Siti Fatimah. Waktu digendong, lagi disusuin Siti Khadijah, diambil oleh Rasulullah. Kemudian di mulutnya Siti Fatimah terdapat darah. Nanya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah bertanya kepada Siti Khadijah, wahai istriku, apa yang terjadi? Kunaon yang keluar bukan air ASI melainkan darah di mulutnya Fatimah. Kenapa mengeluarkan darah? Apa jawab Siti Khadijah? Wahai suamiku, beberapa hari tidak masuk makanan ke dalam perutku. Ditanya sama Rasulullah, kenapa wahai Khadijah engkau belum makan, tidak masuk makanan ke dalam perutmu? Apa jawab Siti Khadijah? Dengekeun ibu-ibu jawaban Siti Khadijah, hebatnya Siti Khadijah. Apa jawab beliau? Ya Rasulullah, bagaimana saya mau makan sedangkan saya tidak tahu engkau di luar berdakwah sudah makan apa belum? Saya nggak mau makan sementara engkau di luar sana tidak makan ya Rasulullah. Mendahar saja ningali salakina dahar gitu entah orang dia. Oh salakina cukup apa masalah di awakna bodas tapi kak kemudian yang panon wae bapak pelur suaminya betul bininya menang-menang ada hal KFC jam 11 enak ibu pernah gitu.